Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini adalah perdana ya untuk video pembelajaran di pertemuan ketiga di mata kuliah kewarganegaraan dengan materi konsep negara. Ada beberapa outline atau topik yang akan saya ulas sedikit ya. Yang pertama adalah latar belakang perlunya negara, teori negara, unsur-unsur negara, sifat organisasi negara, fungsi negara, elemen kekuatan negara, hubungan warga negara dan negara, dan terakhir adalah sistem pemerintahan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang perlunya negara. Menurut ahli tata negara Socrates dan Aristoteles ya dan juga Plato bahwa negara dimulai dari 400 tahun sebelum Masehi. Adanya negara dimulai 400 tahun sebelum Masehi. Keberadaan negara ini di dalam masyarakat menurut Thomas van Aquino didorong oleh dua hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, animal sosial, dan manusia sebagai makhluk politik atau animal politicum. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat tidak bisa hidup sendiri dan juga sebagai makhluk politik memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh karena itu, menurut Thomas Hobbes, keberadaan negara sangat diperlukan sebagai tempat berlindung bagi individu, kelompok, dan masyarakat maupun penguasa yang kuat atau otoriter karena menurutnya manusia dengan manusia lainnya memiliki sifat seperti serigala atau Homo homini lupus. Teori negara ya, ada 4 di sini. Ada teori hukum alam, yaitu terbentuknya negara dapat terjadi karena adanya hukum alam. Teori ketuhanan atau teokrasi dikenal sebagai istilah doktrin teokritis. Yang ketiga adalah teori kontrak sosial atau sosial kontrak, yaitu masyarakat menganggap bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah teori kekuatan, ya, yaitu diartikan sebagai negara terbentuk disebabkan adanya dominasi negara kuat yang menjajah negara lemah, ya. Oke, berikut adalah unsur-unsur negara, ya. Ada konstitutif dan deklaratif, ya. Nah, konstitutif ini itu terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan deklaratif adalah pengakuan dari negara lain. Sifat organisasi negara ya. Sifat organisasi negara ini ada 3, ada yang memaksa, monopoli, dan totalitas ya. Sifat memaksa yaitu setiap negara dapat memaksa kehendak dan kekuasaannya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. Sedangkan sifat monopoli, setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingan. Yang terakhir adalah sifat totalitas, yaitu setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa ada saingannya ya. Ini mirip-mirip dengan sifat monopoli. Nah, ini adalah fungsi negara. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Nah, sedangkan elemen kekuatan negara ini terdiri dari sumber daya manusia, teritorial, sumber daya alam, ya. Di sini ada kapasitas pertanian dan industri, kekuatan militer dan mobilitasnya, dan yang terakhir adalah elemen kekuatan yang tidak berwujud. Sedangkan untuk hubungan warga negara dengan negara ini mempunyai hubungan timbal balik, ya. Di sini ada konstitusi dan ada hak serta kewajiban ya. Jadi metrik hubungan warga negara dan negara ini ya dijelaskan dari konstitusi dan hak dan kewajiban. Warga negara mempunyai variabel seperti potensi, kemampuan, cita-cita, aspirasi, perilaku, tindakan, dan prestasi. Sedangkan negara variabelnya adalah politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, pendidikan, hukum, dan agama. Oke. Lanjut ya, yaitu ini adalah sistem pemerintahan ya, beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia ya, ada monarki, oklokrasi, tirani, demokrasi,
aristokrasi dan oligarki ya. Kalau monarki mempunyai sifat baik ya, yaitu untuk kepentingan rakyat dipegang oleh satu orang sifat baiknya ya. Kalau oklorasi ya, ini sifat jeleknya adalah untuk kepentingan pribadi dipegang oleh beberapa orang. Sedangkan tirani sifat tidak baiknya atau jeleknya adalah untuk kepentingan sekelompok orang dipegang oleh beberapa orang bangsawan. Sedangkan demokrasi mempunyai sifat baik yaitu kepentingan rakyat dipegang oleh rakyat. Sedangkan aristokrasi, sifat baiknya adalah kepentingan umum dipegang oleh beberapa orang. Nah, yang terakhir adalah oligarki, yaitu mempunyai sifat jelek untuk kepentingan kelompoknya dipegang oleh sekelompok. Oke, itu saja materi dari pertemuan ketiga. Semoga Anda tidak puas ya, dan saya harap Anda mengeksplor lebih dalam lagi materi tentang ini ya, baik itu dari modul yang saya upload maupun dari referensi-referensi lain. Tetap semangat, jalani prosesnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.